Hari ini saya baru saja kedatangan paket yang ketiga dari ParPC yang saya beli di tahun 2026 ini. Ini merupakan satu buah memori penyimpanan yang nantinya akan kita lihat seperti apa isi paket yang datang pada hari ini. Bagaimana kondisi paket ini? Mari kita buka sama-sama. Oke, kita langsung buka saja isi paket ini. Semoga saja tidak ada isinya yang kira-kira rusak ataupun cacat. Ini paket ini lebih kurang sampai ke saya itu lebih kurang 1 minggu semenjak saya pesan, dan baru hari ini dia sampai ke rumah, dan kita akan coba lihat kira-kira apa isi paket data ini. Paket data. Untuk packingnya cukup bagus. Ini sudah dilapisi juga dengan bubble wrap, tadi sudah dibuka. Kemudian ini adalah pengamannya. Ini juga bubble wrap, cuman ini digunakan sebagai pengaman tambahan ekstra ya. Dan inilah paket yang kita beli pada hari ini. Kita akan lihat isinya. Semoga saja tidak ada masalah. Ini sangat kecil sekali, dan bisa dilihat ini adalah satu buah memori SSD. Kalau dari pengakuan penjual, ini adalah memori merek Kingston. Nanti kita akan coba buka ya. Walaupun ini kotaknya saya lihat ini bukan Kingston. Dan ini saya beli dalam kondisi bekas, bukan kondisi baru. Kalau baru memang harganya memang cukup mahal, apalagi di saat-saat sekarang ini. Nah, ini bisa kita lihat bentuk memorinya. Kita coba buka ya. Cara membukanya bagaimana? Waduh. Tinggal ditarik saja rupanya. Nah, ini dia. Ini saya lihat sudah agak terkelupas. Kondisinya ini memang dari pengakuan penjual ini katanya baru, belum dipakai. Tapi melihat bentuknya seperti ini, kita tidak tidak tahu apakah ini betul-betul baru atau memang barang lama yang dibuat seolah-olah baru. Kita tidak tahu. Kita akan coba saja ini. Nanti kita akan lakukan pengujian di PC. Rencananya saya akan menginstal di sini Windows 11 untuk menggantikan SSD yang biasanya saya gunakan. Nah, kalau dilihat ini memang sangat kecil sekali ya. Ini bermerek Kingston dengan kapasitas 1 TB. Dan ini menurut saya untuk penyimpanan sekarang ini memang sudah menjadi standar. Apalagi apabila ini kita gunakan untuk menginstal game-game yang ukurannya rata-rata itu sudah sangat besar sekali, maka ukuran 1 TB ini untuk sistem adalah satu buah hal yang biasa. Kalau dulu mungkin 500 GB itu sudah berlimpah-limpah, tapi kalau melihat game-game sekarang ini, 1 TB itu mungkin adalah hal yang sudah lumrah, karena ukuran game sekarang itu tidak ada lagi yang kecil-kecil. Semuanya bisa mencapai 100 GB, bahkan lebih. Nah, nanti kita akan coba cek ya. Juga nanti kita lihat di pengecekan di PC dengan menggunakan hard disk Sentinel, apakah betul-betul ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penjual di dalam keterangannya. Semoga saja ini tidak ada masalah, karena dari pengakuan penjual ini katanya adalah baru. Baik, kita akan cukupkan unboxing kita pada hari ini. Untuk pengujiannya nanti bisa dilihat mungkin pada video yang berikut ini.
Saya sudah melakukan instalasi Windows 11 pada SSD yang baru saja saya beli. Untuk menguji kesehatan dari harddisk ini saya menggunakan harddisk Sentinel. Bisa dilihat di sini, saya memiliki dua buah harddisk, yaitu yang pertama adalah WD Blue. Ini adalah SSD yang biasa, kemudian di bawahnya bisa kita lihat Kingston. Ini adalah SSD yang barusan saya beli. Di sini kalau dilihat performa dari SSD Kingston ini masih dalam keadaan excellent dan health-nya dalam kondisi yang di bawah 50%, namun ini masih bisa diterima dan masih bisa digunakan secara normal. Dan kalau kita klik Kingston, maka kita lihat performanya excellent dan health-nya dalam keadaan 100%. Dan bisa dikatakan kalau SSD ini memang dalam keadaan kondisi yang sangat baik. Dan untuk menguji kecepatan dari SSD ini saya menggunakan Crystal Disk Mark. Karena saya menggunakan Windows 64-bit, maka di sini saya memilih yang 64. Di sini juga ada 32, artinya Windows 32-bit. Di bagian test count ini adalah merupakan berapa kali tes akan dilakukan. Kemudian di bagian test size saya biarkan dalam kondisi standar. Dan di bagian test drive ini kita tentukan hard disk yang akan kita uji. Karena saya menjadikan SSD Kingston ini sebagai sistem, maka saya pilih yang C, sedangkan yang D ini adalah SSD yang WD tadi, maka saya pilih yang C, kemudian di bagian test unit biarkan megabyte per detik. Kalau sudah, kita klik tombol all, dan kita tunggu sampai hasilnya nanti akan tampil. Setelah menunggu beberapa saat, dan ini adalah hasil dari pengujian kita pada kali ini. Di sini ada dua model. Yang pertama ini adalah Sequent, ada dua baris. Sequent ini adalah pengujian yang dilakukan pembacaan datanya secara berurutan. Sedangkan yang RND ini, yang bagian baris ketiga dan keempat adalah membaca datanya secara random. Kita lihat hasilnya di sini agak lebih rendah, sedangkan di bagian kecepatan menulisnya ada di 1400 MB per detik, dan di model randomnya di sini agak lebih rendah daripada yang di atas. Tapi kebiasaan itu kita yang membaca data itu adalah bagian yang Sequent ini yang sering kita ambil data kecepatannya. Hasil ini adalah karena saya masih menggunakan motherboard yang supportnya Gen 3, makanya kecepatannya tidak maksimal. Dan kalau saja ini motherboardnya saya ganti ke yang support ke Gen 4, maka ya kemungkinan besar hasilnya bisa akan menjadi lebih tinggi, bisa di antara 3000 sampai 4000 MB per detik. Sebagai informasi tambahan, software ini gratis digunakan. Jadi bagi Anda yang membutuhkan software ini silakan di-download di internet dengan mengetikkan kata kunci Crystal Disk Mark. Demikian pengujian kita pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.